Dalam prosesi pemakaman umat Hindu Kaharingan, memang sangat berbeda dengan proses pemakaman pada umumnya. Karena pada acara tersebut banyak menggunakan sesajen dan ritual-ritual khusus. Namun hal tersebut sudah menjadi bagian dari tata cara adat mereka, yang dilakukan secara turun-temurun, yang diwariskan sejak zaman dahulu, mungkin bahkan sebelum mereka mengenal agama, yang diwariskan dari nenek moyang mereka. Bagi yang tidak mengetahui proses tersebut, maka akan terlihat aneh dan terkesan menyimpang dari ajaran agama sebagaimana pada umumnya. Namun itulah adanya dan itu bukan sesuatu yang mudah dan sembarangan. Karena proses tersebut dilakukan secara berurutan sesuai dengan tahapan-tahapan sebagaimana sesuai dengan proses yang mereka yakini. Dan jika ada dari proses tersebut terlewatkan atau tidak memenuhi syarat, maka akan berdampak buruk bagi orang yang melaksanakan ritual, yaitu pisor atau si penanggung jawab dari ritual tersebut. Serta bagi keluarga yang berduka, terlebih bagi seluruh warga desa tempat ritual tersebut dilaksanakan. Ini loh, ini loh. Biasanya tahapan dalam proses pemakaman suku Dayak yang masih beragama Kaharingan atau Hindu Kaharingan, jika ada salah satu warganya yang meninggal dunia, maka pertama-tama pihak keluarga beserta tokoh masyarakat, tokoh agama, serta warga desa yang lainnya akan merundingkan atau memusyawarahkan berapa lama duka akan dimakamkan. Dalam memutuskan hasil dari perundingan, hal yang sering diperhatikan adalah keluarga yang akan hadir pada pemakaman tersebut, yang dari daerah jauh atau dari luar wilayah desa. Selain itu, faktor ekonomi dan hal-hal lain yang nantinya dapat berpapasan jadwalnya juga jadi pertimbangan dalam menentukan hari dan tanggal pemakaman. Setelah itu barulah diputuskan hari dan tanggal pemakaman yang biasanya antara 5 hari sampai dengan 7 hari tergantung dari keadaan masing-masing keluarga yang berduka. Selain itu, dalam musyawarah tersebut juga akan ditentukan apakah duka akan dimakamkan langsung dengan pelaksanaan nyorat, yaitu prosesi ritual acara setelah pemakaman yang mirip acara tiwah secara miniaturnya atau tidak. Di beberapa daerah lain di Kalimantan Tengah, terdapat juga waktu pemakaman tersebut dapat mencapai 30 hari atau lebih lamanya. Setelah itu biasanya hari pertama sampai hari kelima seluruh warga desa akan bergotong royong secara bersama-sama untuk mempersiapkan bahan-bahan atau kelengkapan dari prosesi pemakaman tersebut, yaitu antara lain adalah raung atau peti jenazah yang dibuat dari kayu bulat dengan diameter yang besar yang dibentuk sedemikian rupa menyerupai perahu atau jukung dalam bahasa Dayak yang digunakan sebagai peti jenazah. Mempersiapkan kayu bakar yang dicari dari hutan dengan jumlah yang begitu banyak.
Mempersiapkan hewan kurban seperti ayam dan babi atau jika memiliki kemampuan lebih hewan kurban tersebut juga dapat berupa sapi atau kerbau serta mempersiapkan bahan-bahan seperti bumbu dapur dan bahan-bahan keperluan lainnya dalam prosesi ritual pemakaman tersebut yang biasanya disiapkan secara khusus oleh pisor atau orang yang akan menjadi pimpinan dalam prosesi pemakaman tersebut. Barulah pada hari ke-6 biasanya warga secara gotong royong melakukan penggalian makam yang dilaksanakan dengan ritual khusus seperti ritual pada saat pembuatan raung atau peti jenazah yang dilakukan tidak sembarangan. Barulah pada hari ke-7 akan dilaksanakan prosesi pemakaman yang mana seperti pada video ini, namun sebelum berangkat untuk melaksanakan pemakaman, biasanya akan ada ritual khusus, salah satunya adalah babukung seperti pada video-video saya yang lainnya. Setelah itu barulah berangkat ke pemakaman untuk proses memakamkan jenazah tersebut yang biasanya peti jenazah akan dipikul secara gotong royong sampai ke pemakaman, namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman hal tersebut dibantu dengan ambulan desa atau ambulan perusahaan sekitar. Sesampainya di kuburan, akan ada lagi proses atau ritual khusus yang mana secara umumnya seperti mendoakan atau memberikan penghormatan terakhir secara ritual kepada yang akan dimakamkan. Yang mana Kalimantan yang kita ketahui khususnya Kalimantan Tengah begitu masih sangat kental akan adat istiadat, budaya, ritual, dan keanekaragaman tradisi. Dan setiap ritual yang dilaksanakan di Kalimantan khususnya Kalimantan Tengah tentunya sangat sakral dan selalu berhubungan dengan hal-hal mistis yang kadang tidak dapat diterima dengan akal sehat atau sebagai manusia normal. Hal tersebut nyata adanya dan bagi yang masih merasa meragukan atau tidak percaya, silakan dicoba dengan ketentuan risiko ditanggung sendiri. Demikian penjelasan dalam prosesi pemakaman ini saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya prosesi ini dapat kita tanyakan dengan orang yang mengerti atas prosesi tersebut. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya hanya menyampaikan secara garis besar atau secara umumnya saja. Dan atas keragaman ini dapat kita ambil sisi positifnya, yaitu jadikan perbedaan yang begitu ragam ini sebagai sebuah kekayaan bangsa kita yang tidak dimiliki oleh negara manapun. Salam budaya, salam satu bangsa. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.